Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast bijak bersama Dinu yang membahas isu kesehatan mental dan psikologi dengan bijak. Karena hidup dengan bijak akan membuat hidupmu menjadi tenang. Selamat datang teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, di tengah kesibukannya, di tengah menjalani kehidupannya dan juga apapun yang teman-teman hadapi di kehidupan saat ini. Oke teman-teman, kita pahami bersama ya, bahwa sehat itu salah satu bagian yang penting ya, di dalam kehidupan manusia. Siapa sih yang nggak mau sehat gitu? Pasti semuanya ingin sehat secara fisik, sehat secara finansial ya, dan juga pastinya sehat secara mental ataupun sehat secara psikologis gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sebuah ciri ya, ataupun lebih tepatnya ada 4 ciri ya, 4 ciri dari orang yang sehat secara mental. Nah, menurut WHO ada 4 kondisi yang menandakan seseorang itu sehat secara mental, atau bahasa Inggrisnya itu mentally healthy person ya. Nah, keempat ciri tersebut adalah pertama, mampu menyadari kemampuan diri sendiri. Yang kedua, mampu mengatasi stres kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bekerja secara produktif. Dan yang keempat, memberikan kontribusi pada komunitas atau masyarakat sekitar. Nah, episode kali ini saya akan mencoba untuk menggali masing-masing dari keempat ciri tadi ya. Apa sih yang menjadi ciri-cirinya dan bagaimana endingnya nanti kita bisa mendapatkan kondisi tersebut gitu ya. Bagaimana caranya dan tipsnya yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan state ataupun kondisi sehat secara mental. Yang pertama, mampu menyadari kemampuan diri sendiri. Nah, di sini artinya kata kuncinya adalah kesadaran ya. Kita mampu melihat diri kita sendiri dan kita memiliki kesadaran tentang diri sendiri. Nah, di sini menurut Goleman ya, Daniel Goleman, yang salah satu orang yang fokus pada teori self-awareness ya, menyebutkan bahwa kesadaran diri itu adalah sebuah kemampuan untuk memahami, menerima, dan mengelola potensi diri. Yang mana potensi diri itu beberapa hal di dalamnya ada tentang emosi, tentang kelebihan, kekurangan diri, kebutuhan, dan dorongan diri sendiri. Kita yang punya kesadaran itu, yang punya kemampuan untuk melihat diri sendiri, bisa menilai apa yang kita miliki ya secara pribadi, apa yang kita miliki dari sisi psikologisnya ya kita bisa menyadari saat ini emosi saya seperti apa sih gitu ya. Saat ini emosi saya sedang sedih misalkan. Saya sadar dari tanda-tanda seperti saya mudah nangis beberapa waktu belakangan ini gitu. Atau saya sedang senang sekarang ini. Karena saya merasa di dada itu atau di hati itu rasanya sangat ringan ya. Terus juga dalam mengerjakan pekerjaan jadinya sangat lancar gitu ya. Dalam berhubungan dengan teman, dengan pasangan itu rasanya sangat lancar, sangat mudah untuk dilakukan. Nah, itu dan ada rasa tenang ya ketika menjalani itu. Nah, itu teman-teman menyadari emosi gitu ya. Ya, lalu juga bisa menyadari kelebihan gitu. Teman-teman menyadari potensi kekuatan teman-teman itu di mana gitu ya. Saya lebih mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya hitung-hitungan ya daripada sifatnya yang administratif. Saya lebih cenderung lebih senang mengerjakan pekerjaan lapangan daripada pekerjaan yang sifatnya teoritis aja. Nah, teman-teman menyadari ada kualitas dalam diri teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan sesuatu secara optimal. Itulah salah satu ciri kita punya kesadaran tentang diri sendiri. Dan kesadaran ini
ataupun ya kesadaran akan potensi-potensi tadi itu digunakan untuk menjalani pekerjaan, ya, mengerjakan pekerjaan, ataupun digunakan juga untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam berinteraksi, dalam mengelola diri, dalam melakukan apapun yang teman-teman sedang hadapi saat ini gitu ya. Nah, jadi itu ini merupakan basic ya, salah satu basic bagaimana kita menjalani kehidupan dengan menyadari diri sendiri. Karena kalau kita tidak bisa menyadari diri sendiri, kita pun juga akan bingung gitu. Bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi pekerjaan kalau kita tidak punya kesadaran itu tadi. Nah, yang kedua, ini bisa sejalan nih dengan kondisi pertama tadi. Ketika kita bisa menyadari bagaimana emosi kita, bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, akhirnya kita jadi, atau salah satu step selanjutnya adalah kita mampu untuk mengatasi stres di dalam kehidupan sehari-hari. Atau ketika kita dalam tekanan, dalam kondisi yang gelisah dan bingung gitu ya, karena kita punya potensi, kita menyadari potensi diri kita jadi lebih paham, kita jadi lebih tahu bagaimana mengatasi tekanan, mengatasi stres yang kita sedang hadapi. Nah, dan tentunya setiap dari kita pasti punya cara efektif masing-masing gitu ya untuk mengatasi dan mengelola masalah-masalah tadi, karena kita sudah paham diri kita seperti apa, bagaimana kondisi kita, apa yang menurut diri kita ini baik untuk kita paham nih gitu ya. Jadi kita menggunakan pengetahuan itu untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupan tadi. Nah, ini salah satu istilahnya dikatakan coping stress ya. Istilahnya adalah coping stress atau mengatasi stres tadi. Secara umum ada dua jenis ya yang dikatakan sebagai coping stress. Yang pertama, emotional focused coping, dan yang kedua, problem focused coping. Ya, sesuai dengan istilahnya, emotional focused coping ini fokus dari penyelesaian masalahnya atau penyelesaian tekanan tadi itu berfokus pada emosinya dulu. Ya, jadi mengatasi emosinya dulu, baru mengatasi masalahnya. Nah, coping yang dilakukan itu seringkali hal-hal yang berfokus pada untuk menenangkan emosi dulu. Ya, misalkan teman-teman ada yang sedang marah, ya, ada yang sedang sedih. Mungkin secara refleks ada yang pergi jalan-jalan misalkan gitu ya. Mungkin ke mall, mungkin nongkrong ke kafe, atau night ride gitu ya, bawa mobil sendiri atau bawa motor sendiri jalan-jalan keliling kota gitu. Atau mungkin makan makanan yang manis ya. Itu bisa jadi salah satu coping stress ya. Karena dengan melakukan hal tersebut, dengan jalan-jalan, makan makanan yang manis, itu meningkatkan emosi positif dan menurunkan emosi negatifnya. Nah, dengan teman-teman melakukan emotional focus tadi dengan cara makan ataupun minum ataupun jalan-jalan, teman-teman di situ merasakan ada peningkatan emosi positif dan juga penurunan emosi negatif. Nah, tapi masalahnya masih ada tuh. Masalahnya masih ada, belum menyelesaikan masalah. Tapi dengan menyelesaikan atau menstabilkan emosi tadi, teman-teman bisa lebih mudah untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya. Itu emotional focused coping. Kalau problem focused coping, yang dilakukan adalah menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan masalah atau menghilangkan masalahnya itu sendiri. Ya, dengan cara menghadapi, ya, menyelesaikan masalah. Ya, kalau misalkan teman-teman punya masalah dalam hubungan dengan pasangan misalkan, lagi berantem nih. Nah, karena berantem ini memicu emosi marah gitu, ataupun rasa sedih. Nah, teman-teman
menyelesaikan permasalahan tadi dengan ngobrol gitu ya, dengan menyampaikan unek-uneknya, dengan mencari jalan tengahnya seperti apa dalam hubungan tadi. Jadi bukan menghilang, bukan pergi gitu ya dari hubungan tadi gitu. Atau mungkin teman-teman ada pekerjaan yang punya deadline katakanlah 3 hari lagi ya, dan teman-teman belum sempat memulainya gitu. Itu kan cukup membuat kita stres ya. Nah, dengan teman-teman menyelesaikan masalah tadi, dengan teman-teman menyelesaikan pekerjaan tadi, itulah sudah melakukan problem focus coping. Karena dengan menyelesaikan masalah, perasaan tertekan, gelisah tadi sudah membuat teman-teman jadi lebih tenang gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mampu mengatasi stres, ada ciri-ciri lain pun juga yang muncul. Teman-teman bisa jadi lebih mudah bersyukur, ya, lebih mudah melihat sisi positif dari apa yang teman-teman hadapi. Dan juga bisa saja teman-teman move on dari masalah-masalah tadi, gitu ya. Karena masalahnya sudah tidak ada, stresnya sudah berkurang, gitu ya. Jadi teman-teman merasakan adanya peningkatan emosi positif tadi. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, bekerja secara produktif. Nah, di sini artinya teman-teman mampu untuk mengarahkan diri teman-teman, mengendalikan diri teman-teman untuk fokus pada hal yang menjadi prioritas utama. Ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan aja ya. Bekerja itu kan bisa dalam konteks teman-teman melakukan apapun ya. Ya, bersih-bersih rumah gitu ya, ataupun mengerjakan pekerjaan kantor ataupun kuliah, tugas-tugas kuliah. Atau ya sekedar mungkin belanja ya, belanja ke warung, ke supermarket gitu. Teman-teman tidak kebingungan ya, teman-teman bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Nah, ketika teman-teman bisa bekerja secara produktif, itu artinya teman-teman tidak mendapatkan kendala atau hambatan yang sangat berarti ketika bekerja. Hambatan dan kendalanya akan ada, tapi dengan kemampuan teman-teman jadi tahu harus ngapain, jadi tahu harus apa, dan memilih keputusan apa untuk bisa keluar dari tekanan tersebut. Nah, jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, teman-teman jadi lebih merasa lancar gitu ya dalam bekerja, lebih merasa bahagia, merasa tenang, dan juga bisa jadi teman-teman bisa lebih bersyukur gitu ketika berada dalam kondisi ini. Nah, kondisi yang keempat yang dinamakan orang yang sehat secara mental adalah memberi kontribusi kepada masyarakat atau komunitas di lingkungan sekitarnya. Menurut saya ini adalah bentuk aktualisasi dari kondisi kesehatan mental yang baik. Nah, kenapa? Ya, karena ketika kondisi mental kita sehat, kondisi fisik kita sehat, kita dapat melakukan apapun dengan prima, dengan semangat, dengan penuh motivasi tinggi gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi itu, seseorang akan cenderung lebih mudah untuk berpartisipasi di lingkungan masyarakat gitu. Ya kebalikannya, kalau sedang tidak baik-baik saja, bagaimana kita mau berkontribusi gitu ya? Mau menolong diri sendiri aja masih kesulitan gitu ya. Ini mau berkontribusi ke orang lain gitu. Nah, itu artinya dengan kita mampu berkontribusi, itu sudah menjadi ciri-ciri kita sehat secara mental. Ya, artinya berkontribusi itu kita mau membantu orang lain, kita mau mendonasikan harta kita, mau bersedekah, mau berzakat, atau mungkin ikut kegiatan volunteer. Nah, ini jadi salah satu bentuk kegiatan dan juga hal-hal yang bisa menjadi ciri-ciri seseorang sehat secara mental. Tapi yang belum sampai pada tahap ini, ya jangan berkecil hati juga gitu ya. Masing-masing dari kita
punya cara gitu ya untuk mengatasi, punya cara untuk mengurangi masalah-masalah di dalam kehidupan yang membuat kita stres dan tertekan, untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat dan juga di lingkungan orang-orang di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, jadi bagaimana sih ataupun apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai kondisi sehat secara mental? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memulai mengambil langkah-langkah kecil untuk bisa berada dalam kondisi sehat secara mental. Pertama, itu stay positif. Ya, artinya teman-teman mencoba untuk melihat sisi-sisi positif dari kehidupan yang teman-teman rasakan, kehidupan yang kita rasakan. Ya mungkin, ya saya yakin teman-teman setiap harinya memikirkan masalah gitu ya. Ada beban-beban pikiran yang teman-teman rasakan. Ada pekerjaan yang belum selesai mungkin. Ada keluarga yang harus dihidupin. Itu kan semuanya serba masalah gitu ya. Untuk menghadapi hal tersebut memang tidak mudah gitu ya. Tapi ingatlah bahwa di setiap kehidupan ini pasti ada dua sisi negatif dan sisi positif. Mungkin kita bisa menyelesaikan sisi negatifnya, tapi juga kita perlu melihat sisi-sisi positif yang ada gitu ya. Karena dengan begitu teman-teman secara tidak langsung berlatih untuk menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih baik, lebih positive thinking lagi ya ketimbang negative thinking. Nah, yang kedua, latihan bersyukur. Nah, ini salah satu tools yang powerful menurut saya. Karena dengan bersyukur ini secara tidak langsung akan membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, karena dengan bersyukur kita mampu menerima hal-hal yang sudah kita dapatkan, ya. Dan ini sejalan dengan yang pertama, stay positif, melihat sisi-sisi positif. Karena ketika kita melihat sisi positif, melihat sisi apa yang sudah kita dapatkan, kelebihan-kelebihan apa yang sudah kita dapatkan, dan mengurangi fokus kita dari yang negatif, itu secara tidak langsung akan membuat kita menjadi bersyukur. Ya, dan itu pengaruhnya kepada psikologis kita juga gitu ya. Bersyukur pun tidak hanya sekedar kita menerima dan membiarkan saja ya, tapi dengan bersyukur terkadang kita bisa juga akhirnya berkontribusi kepada masyarakat. Ya, misalkan karena kita merasa sudah punya harta yang banyak gitu ya, punya pengetahuan yang banyak, salah satu bentuk bersyukur kita adalah dengan membagikan harta tadi, dengan membagikan ilmu tadi kepada orang lain gitu. Nah, jadi itu salah satu latihan ya, bentuk bersyukur dan melihat sisi-sisi positif dari kehidupan kita yang kita hadapi saat ini. Yang ketiga, tingkatkan rawat diri. Nah, rawat diri ini ya berkaitan dengan kebersihan gitu ya, kebersihan diri, kebersihan kamar kita gitu ya. Terkadang kita suka nggak sadar gitu ya, ketika kita sedang ada masalah, tekanan hidup yang luar biasa gitu ya, itu berpengaruh pada bagaimana kita merawat diri sendiri. Kita jadi terkadang suka jarang mandi gitu ya, jarang membersihkan kamar, jarang ya makan kadang-kadang gitu. Ya karena saking fokusnya pada memikirkan masalah-masalah tadi. Nah, setengah masalah itu bisa dikurangi dengan meningkatkan rawat diri gitu ya. Jadi ya karena badan kita bersih ya, karena badan kita sehat, jadinya untuk mengerjakan masalah ataupun menghadapi masalah itu juga jadi lebih ringan. Yang keempat, tetap terhubung dengan orang lain. Sambunglah silaturahmi, sambunglah tali persaudaraan dengan teman, dengan keluarga. Stay connect to people gitu ya. Karena dengan tetap terhubung dengan mereka, teman-teman jadi punya
semacam bekal ya. Kayak teman-teman jadinya harus tahu bertemu siapa untuk mengatasi masalah ini, untuk mendapatkan dukungan sosial, dukungan emosional ya, ketika menghadapi masalah gitu. Teman-teman jadi tahu harus curhat ke siapa. Ya, jadi cobalah untuk selalu terhubung dengan orang lain. Yang kelima, temukan makna hidup. Nah, ini yang salah satu juga yang menjadi dorongan dalam kita menjalani kehidupan gitu. Ya, teman-teman bisa tanyakan kepada diri sendiri. Teman-teman hidup untuk apa sih gitu. Teman-teman, apa sih yang mau dilakukan di dalam hidup ini? Pernah berpikir nggak seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman awali dari situ untuk bisa melihat apa sih makna hidup saya gitu. Apa sih makna hidup teman-teman sendiri? Karena dengan teman-teman bisa menemukan makna hidup, teman-teman bisa menjadi fokus. Teman-teman bisa menjadi tahu alasan teman-teman untuk hidup itu apa. Nah, karena teman-teman sudah tahu makna hidupnya, teman-teman tahu tujuan hidupnya, ya fokus pada itu gitu. Dan itu bisa menjadi semacam energi tambahan untuk teman-teman bisa menjalani kehidupan ini. Yang keenam, mengembangkan skill ataupun kemampuan penyelesaian masalah yang adaptif. Misalkan teman-teman punya masalah dengan salah satu rekan kerja gitu ya. Mungkin ada yang ketika menemukan masalah, seringnya kabur, hilang, entah kemana. Ditanyain kabar, nggak jawab. Di chat sama dosen, nggak dibales. Di chat sama bos, di-read aja gitu. Nah, itu bukan penyelesaian masalah yang adaptif. Nah, teman-teman kembangkan skill yang lebih adaptif ya, dengan cara teman-teman balik lagi menyadari potensi diri, menyadari diri sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Lakukan dari hal-hal yang teman-teman itu percaya diri untuk bisa melakukannya gitu. Itu langkah awalnya dari situ gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, belajar untuk menenangkan diri. Nah, ini skill yang mudah dikatakan tapi sulit dilakukan ya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi masalah. Kita nggak tahu kapan akan menghadapi tantangan, rintangan, gitu ya. Jadi, ini skill yang luar biasa ya ketika teman-teman bisa konsisten, disiplin untuk mengerjakannya gitu. Sederhana teman-teman sebenarnya untuk melakukan ini. Teman-teman ketika menghadapi situasi yang memang tertekan gitu ya, coba untuk lebih menjeda diri ya. Menjeda itu teman-teman ya kayak film gitu ya. Teman-teman kalau film itu kan ada stop, play, dan pause gitu ya. Teman-teman pause dulu. Teman-teman jeda dulu. Tarik nafas gitu ya. Tarik nafas. Fokus ke apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Ketika sudah rileks, sudah tenang, setidaknya kondisi fisik teman-teman yang mungkin awalnya deg-degan, keringetan dingin ya. Itu kalau sudah berkurang, nah itu sudah merupakan tanda kecil, tanda awal di mana teman-teman sudah mampu menenangkan diri sendiri. Berawal dari situ. Baru setelah itu teman-teman kalau sudah merasa lebih tenang fisiknya, baru deh melakukan apapun yang teman-teman sedang lakukan tadi. Mau bekerja, mau ngobrol, mau apapun, silakan lakukan gitu. Oke, itu tadi teman-teman ya, bagaimana mengetahui bahwa teman-teman merupakan seseorang yang sehat secara mental dan bagaimana pula cara ataupun tips yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mencapai kondisi sehat secara mental. Ingat, sehat secara mental sama pentingnya dengan sehat secara fisik. Kalau fisik dan mental kita sehat,
insya Allah semua kesulitan akan mudah untuk teratasi. Sekian dulu dari saya, terima kasih dan stay bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.